صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وقرابتنا وذوي الحقوق علينا أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kitab Masail Ibadah halaman 35 baris 16 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ala man nafa bihi wa bi barakati ulumi fid dharain amin. Qala radhiyallahu ankum wa minha fikratun fi ala'illahi ay fi ni'amihi allati asbaghaha 'alaina wa 'atayahu allati awsalaha ilaina. Qala Allah Ta'ala fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa qala ta'ala wa ma bikum min ni'matin faminallahi yatawalladu minha ay min hadhihi al-fitrati al-mahabbatu wasyukru ay wa syamratu hadha tafakkuri imtila'ul qalbi bi mahabbatillahi wal istighali bi syukrihi batinan wa zahiran kama yuhibbuhu wa yardahu. Wa minha fikratun fi wa'dillahi ta'ala lil a'mali allati wasafallahu biha awliya'ahu wa fima a'adda lahum min al-khairil 'ajili wal ajili. Qala Allah Ta'ala afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Wa qala ta'ala fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa qala ta'ala wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim. Wa qala ta'ala innal abrara lafi na'im yatawalladu minha ar-rahmatu fil akhirati. Wa samratu hadha tafakkuri mahabbatus su'ada'i wa hamdun nafsi 'alal 'amali bi a'malihim wa tahalluqu bi akhlaqihim aw kama qala wa ansa. Angkolah yang ke Angkolah yang ke Maqala al-khams asyar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa safiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana
innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa minha fikratun fi ala'illah ay fi ni'amihi allati asbaghaha alaina wa atayahu allati awsalaha ilaina. Wa minha, dan diantara berfikir itu untuk menambahkan keyakinan, menguatkan keyakinan kita kepada Allah adalah salah satu diantaranya dengan berfikir. Nah, di antara berfikir itu fikratun fi ala'illah, yakni berfikir tentang ala'illah ay fi ni'amihi allati asbagha alaina, yakni tentang berfikir tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Allati asbagha alaina, yakni tentang karunia yang Allah telah limpahkan kepada kita. Wa atayahu, dan Allah anugerahkan itu nikmat. Allati awsalaha alaina, yang telah Dia sampaikan kepada kita. Itu salah satu di antara untuk menambahkan dan menumbuhkan keyakinan kita, tambah yakin lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya dengan berfikir. Berfikir macam apa supaya iman kita tambah? Berfikir yang bagaimana supaya keimanan kita ini tambah kokoh. Nah, berfikirnya fikratun fi ala'illah. Pikirin tuh tentang nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Paham saudara? Tentang nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita, allati asbagha alaina, yang dimana karunia itu telah Allah berikan kepada kita. Pikir, udah pernah mikirin? Hah? Udah pernah mikirin? Dikasih sehat kita, ya bukan hanya kita yang dikasih sehat, istri kita sehat, anak kita sehat. Masya Allah. Pantas kalau keimanan kita ini belum bisa kokoh. Pantas kalau keyakinan kita kepada Allah juga belum mantap semantap-mantapnya. Karena kita belum pernah memikirkan yang sepele aja. Paham maksudnya dia? Masya Allah. Nikmat kita bangun tidur, kita bisa bergerak, kita bisa ikut. Sekarang kita bisa berkumpul, baik itu nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Nah, pikirin fikratun fi ala'illah. Pikirkan oleh kamu sekalian, kalau kamu wa minha, dan diantara untuk memperkokoh keimananmu, memperkokoh keyakinanmu kepada Allah, sehingga tambah besar itu keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah memikirkan tentang apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Renungin tuh apa yang telah Allah berikan kepada kita dari segala unsur, baik itu yang langsung ataupun yang tidak langsung, baik itu yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan. Kita selama ini yang kita lihat hanya yang kelihatan doang. Allah sayang sama kita karena ngasih duit. Betul ya? Makin banyak duit berarti semakin apa? Sayang berarti. Ketika lagi nggak punya duit berarti Allah. Nah itu. Padahal Allah kasih tuh yang lainnya. Allah kasih sehat, Allah kasih semuanya dan lain sebagainya. Nah kita tuh, masya Allah, masya Allah. Wa atayahu allati awsalaha, dan juga apa yang telah Allah anugerahkannya tuh, yang telah disampaikan, awsalaha ilaina, yang telah Allah sampaikan nikmat-nikmat itu, anugerah itu kepada kita. Insya Allah akan tumbuh tuh keyakinan kita. Insya Allah akan semakin kencang kita meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang menciptakan kita, setelah kita memikirkan tentang apa yang telah Allah berikan kepada kita itu semua.
Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kata Allah? Fazkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Kata Allah, fazkuru, maka ingatlah oleh kamu sekalian. Orang-orang yang beriman, ingatlah oleh kamu sekalian. Apa yang akan kamu ingatkan itu? Ala Allahi, yakni nikmat-nikmat Allah yang Allah telah berikan kepada kamu. Ingat itu. Kalau kamu bisa mengingatkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kamu, baik yang besar maupun yang kecil, baik pun yang banyak maupun yang sedikit, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, apabila kamu ingat itu semua, la'allakum tuflihun, maka niscaya hidupmu akan menjadi bahagia. Hidupmu akan insya Allah akan menjadi bahagia. Pandai kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Kalau selama ini kita gampang ngeluh, kita gak, kenapa? Karena kurang kita mau mensyukuri nikmat Allah. Nah, bagaimana caranya supaya kita untuk bisa mensyukuri nikmat Allah? Rasulullah sudah memberikan arahan kepada kita supaya kita ini bisa pandai mensyukuri nikmat Allah. Apa kata Nabi Muhammad? Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Itu kalau kamu mau jadi orang yang bersyukur, kata Nabi Muhammad. Unzuru ila man huwa asfala minkum, lihatlah oleh kamu orang yang ada di bawah kamu. Lihatlah oleh kamu orang-orang yang ada di bawah kamu. Wala tanzuru ila man fawqakum, jangan kamu lihat orang yang ada di atasmu. Lihatnya kemana? Lihatnya kemana? Ke bawah. Kalau urusan dunia, kalau urusan dunia, nah kita disuruh untuk melihat ke bawah. Kita memang sakit, ada penyakit dalam diri kita, tapi ternyata kita lihat ke bawah, Masya Allah, ada lagi yang lebih parah dari kita. Ada nggak? Sehingga ketika kita lihat yang lebih parah, alhamdulillah masih untung kok begini. Itu dia. Ya, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Unzuru ila man huwa asfala minkum, lihat oleh kamu yang di bawah kamu. Kita susah, orang yang lebih susah dari kita. Iya. Nah, kalau itu kamu renungin itu, maka kamu tidak akan lupa untuk nikmat yang telah Allah berikan kepada kamu. Kamu akan menjadi orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat. Fazkuru, maka ingatlah oleh kamu ala Allah, apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu, la'allakum tuflihun, sehingga akhirnya engkau akan menjadi orang-orang yang pandai bersyukur nikmat, sehingga ada tuflihun, akan ada kebahagiaan buat diri. Syekh Abdul Rahman menangis ketika pada suatu saat dia diperlihatkan itu, yang nasihatan dia ternyata ada orang yang sudah buta matanya, kemudian dia punya tubuh penuh dengan penyakit, kakinya lumpuh, tangannya pun tidak bisa bergerak. Ibrahim bin Adham bin Mansur, Ibrahim bin Adham bin Mansur itu menangis ketika dinasehatin. Nasihatnya bukan langsung orang nasihatin, enggak, ngelihat yang begitu. Diperhatiin sama Syekh Ibrahim bin Adham bin Mansur, ada seseorang yang kena penyakit lepra. Udah begitu matanya buta, udah begitu kagak bisa jalan. Nah, orang kalau mau ngasih sama dia dilempar, ya. Saking jijiknya sama dia, saking takutnya sama dia, dilempar. Nah, Syekh Ibrahim bin Adham bin Mansur itu lihat ini orang. Ternyata ini orang dalam kondisi yang sebegitu, dia masih senyum, mulutnya masih komat kamit, mulutnya masih. Diperhatiin sama Syekh Ibrahim bin Adham bin Mansur, kemudian dideketin. Ternyata orang ini zikirnya
Yang dia baca apa? Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Yang namanya Alhamdulillah itu ungkapan orang yang apa? Orang yang apa? Bersyukur. At-tahaddusu bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun. Jadi mengucap-ngucap nikmat Allah dengan ucapan alhamdulillah syukrun, itu tandanya orang yang apa? Bersyukur. Wa tarkuha, sementara meninggalkan itu ucapan alhamdulillah kufrun. Dia termasuk orang yang kufur kalau gitu. Kalau nggak pernah ngucapin apa? Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, ini Syekh Ibrahim bin Adham bin Mansur lihat nih orang sampai dideketin, ternyata zikirnya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Padahal matanya buta, padahal kakinya lumpuh, padahal tangannya cacat, padahal semua tubuhnya penuh dengan apa? Lepra. Tapi yang diucapin sama dia alhamdulillah, alhamdulillah. Datanglah itu Syekh Ibrahim, kemudian ditanya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Engkau dalam kondisi yang seperti ini, aku perhatikan, gak berhenti itu mulut engkau untuk memuji kebesaran Allah dengan mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan dengan ucapan apa tadi? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kata Syekh Ibrahim bin Adham bin Mansur, apa nikmat yang engkau rasakan? Padahal matamu buta, tubuhmu semua penuh dengan lepra. Orang takut mendekati engkau, kakimu pun cacat, tanganmu pun juga tidak bisa bergerak, tapi masih mengucapin apa? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Apa kata dia? Iya, benar mata saya buta, benar badan saya semuanya penuh dengan koreng, lepra. Orang takut sama saya, kaki saya cacat semua, tapi Allah masih memberikan dua nikmat yang luar biasa sama saya. Apa? Allah masih berikan nikmat hati saya dan mulut saya bisa berzikir kepada Allah. Allah. Nangis itu Syekh Ibrahim bin Adham bin Mansur. Sementara kita yang tangannya sempurna, kakinya sempurna, matanya sempurna, lupa untuk membaca apa? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ini teguran benar buatnya. Cobalah kita renungkan itu. Pantas kalau keimanan kita ini masih gampang goyah, masih suka ragu sama Allah. Padahal mah sembahyang, padahal mah ngaji, berzikir, tapi kenapa? Karena kita belum merenungi itu nikmat yang telah Allah berikan sama kita, sehingga akhirnya kita kurang mensyukuri itu. Kurang kita, ya, sehingga akhirnya masih aja suka belum percaya gitu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbana, Masya Allah. Ya, nah katanya seperti itu. Fazkuru ya ala Allahi la'allakum tuflihun. Maka niscaya kamu akan menjadi orang yang berbahagia, mendapatkan keberuntungan. Kapan? Ketika kamu mengingat daripada nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman di lain ayatnya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kata Allah dalam ayat yang lain, wa in ta'uddu, dan jika kamu menghitung-hitung, ya, jika kamu sekalian menghitung apa? Nikmat Allah, ya, nikmat yang telah Allah berikan. Jikalau kamu mau menghitung-hitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kamu, la tuhsuha, niscaya kamu tidak akan mampu untuk apa? Menghitungnya. Saking apanya? Saking banyaknya. Apa sih yang belum Allah berikan sama kita? Tanya sama kita. Apa yang Allah belum berikan sama kita? Semua sudah Allah berikan sama kita. Sampai-sampai Allah tanya berulang-ulang di dalam Al-Quran, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kamu mau ingkarin? Apa yang lagi? Padahal begitu banyaknya nikmat yang sudah engkau berikan, Masya Allah.
Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, kemudian di dalam ayat yang lain, wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan apa saja nikmat yang ada pada kamu itu semua datangnya dari siapa? Allah. Ya, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau ini sudah masuk dalam diri kita, bahwa semua yang telah Allah berikan, yang semua yang kita miliki ini, semua adalah datangnya dari Allah. Allah yang memberikan kepada kita. Kalau sudah tertancap tuh, berpikir kita, merenungi itu semua datangnya dari Allah, maka niscaya akan kokohlah keyakinanmu kepada Allah. Jadi salah satu untuk menumbuhkan keyakinan ya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala supaya tertancap dalam diri kita, disuruh kita untuk berpikir. Berpikir apa? Fikratun fi alaillah, yaitu berpikir merenungi tentang nikmat-nikmat anugerah yang sudah Allah berikan kepada kita, yang selama ini belum pernah kita kita pikirin, ya kita belum pernah pikirin. Makanya pantas kadang-kadang kita suka kesel sama Allah. Kesel kenapa? Karena yang mau menurut kita itu yang baik-baik saja, yang tidak baik ya kita nggak mau terima. Itu masya Allah, masya Allah. Kemudian yatawalladu minha ay min hadhil fikrah al-mahabbatu wasyukru, dan dari itu semua ya akan lahir darinya ya, daripada berpikir yang semacam tadi, al-mahabbah, akan tumbuhlah rasa cinta dia kepada Allah, wasyukru, dan juga akan tumbuhlah rasa apa? Syukur. Kalau kita sudah merenungin itu semua, semakin banyak nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, kemudian kita renungi, kita hayati betapa semuanya akhirnya tambah besarlah itu rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga tambah besarlah rasa syukur kita kepada Allah, karena kita meyakini semuanya itu datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semuanya datang. Makanya buat orang yang beriman, kalau itu sudah ada, ya, salah satu sifat orang yang beriman itu adalah bersyukur bila mendapatkan nikmat. Kemudian bersabar bila mendapatkan apa? Ujian. Ya, bila mendapatkan ujian. Makanya orang-orang yang beriman itu digambarkan oleh baginda Nabi Muhammad adalah orang-orang yang luar biasa. Sampai-sampai Rasulullah kagum kepada orang yang beriman. Apa kata Nabi? Ajaban di amril mu'min, mengagumkan sekali orang yang beriman itu. Ya, mengagumkan sekali orang yang beriman. Kenapa? Fa inna amrahu kullahu la khairu. Karena semua urusan orang yang beriman yang dihadapi dan dijalani oleh orang yang beriman, semuanya tidak ada yang tidak baik. Semuanya baik. Buat siapa? Buat orang yang beriman. Buat orang yang beriman, semua tidak ada yang tidak baik. Apapun yang dialami di dalam perjalanan kehidupannya itu, semuanya adalah sesuatu yang baik buat mereka. Allahu Akbar. Makanya walaisa zalika li ahadin illa lil mu'min, dan tidak akan mungkin ada yang bisa melakukan hal yang seperti itu kecuali hanya orang yang beriman saja. Kalau dia nggak beriman nggak bisa. Wazalika li ahadin laisa lahu li zalika li ahadin illa lil mu'min. Tidak akan ada yang mampu melakukan itu. Hidup semuanya baik, tidak ada yang jelek dalam kehidupan ini. Berpandangan yang positif itu hanya ada di dalam diri orang yang apa? Beriman. Orang yang tidak beriman tidak bisa seperti itu. Apa itu maksudnya? In asabathu sarra syakara. Nih, orang yang beriman. In asabathu sarra, orang yang beriman apabila mendapatkan nikmat dari Allah, syakara, dia apa? Bersyukur. Wa kana lahu khairun, dan bersyukur itu baik buat dia. Yang kedua, wa in asabathu dharra,
Yang kedua, orang beriman itu apabila dia mendapatkan satu ujian, dorok, kemudaratan buat dia, satu bahaya buat dia, fasabarok, maka orang beriman itu apa? Sabar. Maka khairul lahu, dan sabar itu juga baik buat dia. Artinya dapat nikmat baik, dapat musibah baik. Kalau ini sudah ada dalam diri kita, bisa menerima semuanya baik itu. Baik itu yang enak ataupun yang tidak enak, baik itu yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan, kita bisa mengantisipasinya dengan rasa baik buat diri kita, maka termasuklah kita orang yang beriman, sudah sempurna iman kita. Selama ini kita belum, jujur kita baru menganggap sesuatu yang baik itu yang ngenakin apa yang kagak ngenakin? Yang enakin aja, yang gak enak kita enggak. Kita belum berani mengatakan itu baik. Masya Allah, Masya Allah. Ya, nah jadi kalau seandainya ada pikiran yang seperti itu, maka kita termasuk orang-orang yang sudah kokoh imannya. Lalu yatawalladu minha, dengan hal yang seperti itu, mau berpikir tentang nikmat yang sudah Allah berikan kepada dia, maka insya Allah orang yang seperti itu akan lahirlah yatawalladu apa? Al-mahabbah, maka akan tambah cinta lagi. Ada orang tiap hari Pak merhatiin kita, ya, selalu berbuat baik sama kita. Tiap hari kita dibawain beras, dikasih duit, diperhatiin anak-anak kita, mau sekolah dibayarin uang sekolahnya, tuh, ya. Kemudian segala sesuatunya kita ditanggung sama dia. Udah begitu tiap bulan kita dikasih duit sama dia. Nah kita tahu, kita kenal nih sama orang. Kira-kira kita tambah jauh apa tambah dekat sama dia? Ya Allah, ya, akan tambah cinta kita sama dia karena dia selalu memperhatikan kita. Itu baru segitu dua. Padahal kita begitu banyak sudah diberikan sama Allah. Masya Allah. Wa minha, dan selanjutnya yang menumbuhkan kita bisa berpikir dengan baik. Apa itu? Fikratun fi wa'dillahi ta'ala. Kalau tadi berpikir tentang nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka dengan itu akan kokoh imanmu, akan tambah kuat keyakinanmu kepada Allah, dan akan tumbuh rasa mahabbah, cintamu kepada Allah, dan ada rasa syukurmu kepada Allah dengan banyak berpikir, merenungi tentang nikmat yang sudah Allah berikan. Yang kedua, wa fikratun fi wa'dillahi ta'ala. Ya mana? Mahabbah wal istighalu. Oh. Wasamratu hadzat tafakkuri, itu ya. Nah, apa tuh yang disebut mahab? Yang tawalladu minha, akan lahir minha, kembali apa? Minal fikrah, akan lahir daripada pikiran engkau, renungan engkau tentang nikmat-nikmat Allah itu. Lahir apa dalam diri kita? Al-mahabbah. Lahirlah rasa apa? Cinta kita sama Allah. Kalau kita semakin banyak merenungi tentang nikmat Allah, sehingga akhirnya tadi kita tahu bahwa segala sesuatunya itu adalah Allah yang berikan. Ya, rizki Allah kasih, sehat Allah kasih, semuanya Allah kasih, segala macam. Sebagaimana tambah sayangnya kita kepada orang yang selalu memperhatikan kita, ya, maka kita pun juga akan tumbuh itu. Ya, wasyukru, dan juga akan tambah rasa apanya? Syukur kita. Ai wasamratu hadza tafakkuri, gitu ya. Dan adapun buah, ya, buah berpikir dari merenungi nikmat Allah itu, imtila'ul qalbi bimahabbatillah, akan terpenuhilah itu hati-hati kita semua itu dengan rasa cinta kita kepada siapa? Allah. Semakin banyak merenungin itu,
maka akan tumbuh di dalam diri kita, yaitu apa? Imtila, penuh tuh di dalam diri kita. Al-qalbi, di dalam hati kita itu bimahabbatillah, dengan kecintaan, rasa cinta kita kepada Allah. Karena kita sudah menyadari bahwa semuanya datangnya dari segala sesuatu yang ngasih siapa? Allah. Maka kita akan tumbuh tuh dalam diri kita itu, ya. Penuhlah hati kita dengan kecintaan kita kepada itu. Kayak tadi tuh, ada orang ngasih duit mulu, ngasih ini mulu segala macam. Tiap hari diperhatiin kita, kira-kira walaupun rumahnya jauh di sono, ya di Parung, jam 2 malam suruh datang apa nggak kira-kira? Hah? Datang nggak? Datang kita. Kenapa? Karena dia memperhatikan kita. Semuanya diberikan sama kita. Dia perhatiin tuh semua, segala sesuatunya. Tuh, itu sama dia. Bagaimana dengan Allah? Ya, bagaimana? Padahal segala sesuatunya itu yang ngasih siapa? Allah. Disuruh subuh kagak datang. Dipanggil subuh dia kagak datang. Dipanggil zuhur dia kagak datang. Katanya cinta sama Allah, masya Allah. Nah, akan tumbuh itu imtila'u qalbi, terpenuhilah hatinya itu bimahabbatillah, yaitu dengan rasa apa? Cinta. Kemudian dengan berpikir itu juga wal istighalu bi syukrihi batinan wa zahira, maka niscaya hati dia akan sibuk dia dengan bersyukur kepada Allah, baik secara batin maupun secara masya Allah, bukan hanya batinnya saja, bukan hanya lahirnya saja, bukan hanya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah sembahyang kagak, bukan, tapi dia akan itu semua, ya. Kama yuhibbuhu wa yardahu, sebagaimana Allah mencintai dan meridhoinya. Masya Allah. Wa minha, dan baru yang selanjutnya ada nih, ya. Wa minha, dan kemudian diantara berpikir untuk menumbuhkan keimananmu, untuk memperkokoh keyakinanmu, yaitu berpikir yang macam mana? Yaitu fikratun fi wa'dillahi ta'ala, yaitu berpikirlah kamu tentang janji-janji Allah. Waktu itu janji-janji Allah, ya. Lil a'mali allati wasafallahu biha awliya'ahu wa fima a'adda lahum minal khairil ajili wal ajil. Ya, tentang apa janji Allah? Lil a'mali, tentang itu amal-amal. Allati wasafallahu biha, yang mana dengan amal itu Allah sifati para kekasih-kekasihnya, yakni para aulia. Wa fima a'dalahum, dan dalam segala hal yang ada itu semua a'dalahum, Allah telah sediakan kepada mereka itu minal khairi al-ajili wal ajili, berupa kebaikan-kebaikan di masa sekarang dan juga di masa yang akan datang. Allah berikan, Allah janji, apabila kamu mendekatkan diriku dengan baik, dengan benar. Paham nih maksudnya? Apabila kamu mendekatkan diri dengan aku, menjalankan perintah-perintahku dengan baik, dengan benar, kamu menjauhkan dan meninggalkan larangan-larangan aku dengan sempurna, apabila engkau melakukan itu semua sebagaimana para kekasih-kekasih Allah, aku berjanji, kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan berikan kepada dia apa? Yaitu wa fima a'adalahum minal khairi al-ajili wal ajili. Allah akan berikan kebaikan kepada orang-orang tersebut. Di mana? Di dunia maupun di mana? Di akhirat. Kalau ada orang yang menjalankan ibadah kepada Allah dengan baik, sebagaimana para wali-wali Allah, para kekasih-kekasih Allah, dia tinggalkan larangan-larangannya, kemudian dia juga menjalankan yang sunnah-sunnahnya. Masya Allah, apabila ada orang-orang yang seperti itu, bahkan Allah pernah janji, apa kata Allah? Aghniya'uhu bi ghairi malin, aku akan kayakan dia, tapi tidak dengan apa? Harta. Ini nih Pak, yang paling mahal nih. Allah akan kayakan dia. Allah yang janji, aku akan kayakan
membahagiakan orang itu bighairi malin, tapi tidak dengan apa? Dengan harta. Selama ini kita itu membayangkan kekayaan itu adalah dengan apa? Harta. Semakin banyak harta, semakin banyak kalau orang yang banyak hartanya berarti orang itu kaya. Ya, padahal tidak. Ada kekayaan yang lebih hakiki. Makanya kata Nabi, laisal ghina an kasratil arad. Ya, walakinnal ghina ghina nafsi. Yang kata Nabi, laisal ghina, tidaklah disebut orang itu kaya an kasratil arad, itu dengan banyaknya harta, bukan dengan tingginya jabatan, bukan dengan banyaknya kekayaan dan kekuasaan kita, bukan. Walakinnal ghina, akan tetapi yang disebut dengan kaya itu ghina nafsi, yaitu dengan apa? Kayanya hati. Kalau kebahagiaan itu diukurnya hanya dengan kekayaan, Masya Allah, berarti Allah tidak adil, saudara. Kalau seandainya kebahagiaan itu diukurnya hanya dengan apa? Dengan kekayaan, dengan materi, berarti Allah tidak adil. Allah bisa membahagiakan orang miskin tanpa diberikan harta, tapi Allah bisa menghinakan orang kaya, menjatuhkan orang kaya tanpa harus diambil harta. Saya ulangi, kalau seandainya kebahagiaan itu diukurnya dengan apa? Kekayaan, berarti Allah nggak adil. Allah berikan kebahagiaan itu kepada siapa saja yang dikehendaki. Bahkan Allah bisa memberikan kebahagiaan yang bahagia kepada orang miskin sekalipun tanpa harus diberikan harta. Nggak mesti harus diberikan motor sama Allah biar jadi bahagia, nggak mesti harus diberikan mobil, rumah mewah, enggak. Allah bisa membahagiakan orang miskin tanpa harus dengan diberikan apa? Harta. Sampai ngiri kita ngelihat dia, padahal rumahnya mah kecil banget, sempit banget, anaknya banyak, padahal mah kerjaannya kayak begitu, kagak ada dagangannya juga begitu, tapi kita lihatlah kok akur amat dia. Kayaknya tenang amat ya hidupnya, nggak pernah ada ngeluh. Tuh anak-anaknya Masya Allah taat-taat banget sama orang tuanya, sayang banget sama ininya. Bisa begitu nggak? Allah kasih kebahagiaan sama dia, nggak mesti harus punya emek, nggak mesti harus punya ini, enggak. Allah mampu bisa berikan kebahagiaan sama orang miskin tanpa harus dikasih harta. Paham tuh? Tapi Allah bisa menghinakan orang yang kaya. Allah bisa menjatuhkan derajat orang yang kaya tanpa harus diambil mobilnya, tanpa harus dibakar rumahnya, tanpa harus didatangkan perampok di rumahnya. Enggak, mobilnya masih ada, duitnya masih ada, rumahnya masih besar, jabatannya masih tinggi, tapi Allah bisa hinakan dia. Semua orang memandang dia dengan pandangan hina. Semua orang memandang dia dengan pandangan penuh kebencian. Masya Allah, berarti Allah telah hinakan dia. Betul dia pemimpin, tapi Masya Allah, fotonya sampai dibawa-bawa, ditutupi matanya, berdusta, pembohong, ini, Masya Allah. Itu namanya Allah telah menghinakan. Rumahnya tetap ada kan? Duitnya tetap banyak kan? Iya. Allah bisa memberikan kebahagiaan kepada orang miskin tanpa harus diberikan harta. Tapi Allah bisa menjatuhkan dan menghinakan orang kaya tanpa harus diambil hartanya. Paham maksudnya? Iya, Masya Allah. Ini. Jadi kalau kita sudah merenungi itu semuanya, itu di situ, ya. Ada janji-janji Allah. Kalau kamu dekat kepadaku, kata Allah, kamu jalankan perintah-perintahku, kamu jauhkan laranganku, aku berjanji apa? Aghna'uhu bi ghairi malin. Aku akan kayakan mereka, tapi tidak dengan apa? Harta. Allah kayain apanya? Hatinya. Ini yang mahal nih. Ya. Padahal mah gaji udah 150 juta sebulan. Semuanya ada, ini ada, itu ada. Enggak, kagak pakai bayar listrik di rumahnya.
rumahnya nggak pakai perlu itu, supir nggak mesti pakai digaji, yang kerja di rumah kenapa? Udah digajiin makan korni, udah dibayarin sama perusahaannya, udah dibayarin sama negara, tapi kenapa dia masih korupsi? Kenapa dia masih mengambil? Itukah orang yang kaya? Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya, bukan yang seperti itu. Tapi ada orang yang biasa-biasa saja. Mungkin orang juga nggak mau bergaul sama dia, tapi ternyata kok dia hidupnya penuh dengan kebahagiaan, tenang. Anak istrinya taat, patuh, semuanya kita lihat akurnya bukan main, sampai ngiri kita melihatnya kayak begitu. Masya Allah, Masya Allah. Nah, katanya begitulah yang Allah janjikan. Qala Allah Ta'ala, kemudian Allah berfirman, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan. Allah tanya tuh, afaman kana mu'minan. Alifnya itu, A-nya itu harful istifham, sebuah pertanyaan. Hal faman kana mu'minan, maka apakah orang yang beriman itu kaman kana fasiqan, apakah sama seperti orang yang fasik? Ya, la yas apa tuh? La yas tauna, yaitu mereka tentu tidak sama antara orang yang beriman dengan orang yang fasik. Masya Allah. Wa qala ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna fasanuyassirhu lil yusra. Kemudian Allah pun berjanji, apa kata Allah? Fa amma man a'ta, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah, ya, adapun orang-orang yang memberikan hartanya di jalan Allah, wattaqa, dan mereka bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan juga membenarkan adanya pahala yang terbaik dari Allah, fasanuyassirhu lil yusra, maka kami kelak akan menyiapkan baginya itu jalan-jalan kemudahan dalam segala urusannya. Jadinya siapa nih? Allah. Kalau kamu pengen mudah dalam segala urusan-urusanmu, kalau kamu pengen mendapatkan jalan yang terbaik di dalam permasalahan-permasalahan yang menyikapi kamu, Allah berjanji, apa kata Allah? Aku akan mudahkan jalan buat kamu, aku akan kasih kelancaran semua urusan-urusanmu. Fa amma man a'ta, satu, barang siapa yang suka memberi kepada orang lain, murah, paham maksudnya nih? Bersedekah, peduli sama orang, maka aku janji aku akan berikan kemudahan sama dia. Satu. Yang kedua, wattaqa, aku akan mudahkan segala urusan dia, aku akan kasih jalan keluar. Sesulit apapun di masalah yang ada sama dia, maka aku akan berikan dia jalan keluar yang terbaik. Pertama, dengan cara menakok, dengan suka peduli sama orang. Jangan jadi pelit. Kalau pelit itu bakalan apa? Banyak masalah. Ya, bahkan azalah macam Masya Allah kita akan disiksa sama harta kita sendiri. Dikit-dikit mau ngitung duit mulu. Dikit-dikit kita lihat saldo gua ada berapa ini ada berapa ini. Begitu setiap hari kita disiksa dengan perasaan yang kayak begitu semua. Kenapa? Karena kita kurang memberikan. Tapi kalau kita memberikan kepada orang lain, apalagi kalau seandainya kita maaf ibu maaf nih, apabila ada orang yang mengeluarkan hartanya dengan penuh keikhlasan dan dengan penuh rasa bahagia, paham nih? Ada orang yang mengeluarkan hartanya, dia keluarkan uangnya dengan perasaan gembira, dengan perasaan bahagia dan penuh dengan keikhlasan, maka uang yang kita keluarkan itu dia akan datang lagi kepada kita dengan membawa teman-temannya dia. Paham gak nih maksudnya? Hah? Dia pada ngerti apa kagak? Nabi dibilang, barang siapa yang mengeluarkan uangnya, berarti menginfakkan uangnya, paham ya? Barang siapa yang mengeluarkan uangnya
dengan perasaan yang gembira dan penuh dengan keikhlasan, maka uang yang dikeluarkan itu dia akan datang kembali kepada kita dengan membawa teman-temannya. Keluarlah satu hadis di sana, mana kosomalun min sadaqatin bal yasdad bal yasdad bal yasdad. Mana kosomalun, tidak akan keluar itu, tidak akan berkurang harta yang kita keluarkan itu. Min sadaqatin, dengan sedekah. Sedekah itu tidak jadi sedekah kalau dia tidak ikhlas. Paham maksudnya? Harta yang kita keluarkan, uang yang kita keluarkan dalam bentuk apa saja, baik itu untuk keluarganya, baik itu untuk istri dan anak-anaknya, baik itu buat orang lain, apabila dia keluarkan itu semua dengan hati yang gembira dan penuh dengan keikhlasan, maka kata Nabi Muhammad, bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad, uang itu akan datang kembali kepada kita dengan bawa siapa? Temannya di bawah CRT lagi. Astagfirullahaladzim, Masya Allah, Masya Allah. Ya, tapi kita enggak, kita terlalu banyak berpikir, ya Allah. Nah, kalau kamu udah seperti itu, katanya, aku akan berikan fasatu yassiru lil yusra. Kalau kamu pengen mendapatkan jalan keluar yang terbaik, kalau kamu pengen hidup ini penuh dengan kemudahan, urusanmu lancar, kalau kamu pengen meraih kebahagiaan, Allah janji, apa kata Allah? Man aqta, orang yang suka memberikan, peduli sama orang. Wattaqo, kemudian yang kedua syaratnya apa? Bertakwa kepada Allah. Kemudian wasaddaqa bil husna, membenarkan kebaikan-kebaikan, janji-janji Allah. Allah akan berikan itu nanti pahala yang besar kalau seandainya kamu melakukan itu. Masya Allah, kalau udah yakin itu, kalau sudah menanamkan dalam diri kita, sudah bertakwa kepada Allah, sudah berbuat baik kepada Allah, maka Allah janji fasanu yassirhu lil fa-nya ini fa apa? Fa fasihah, penjelas, penegas, maka Allah akan mudahkan dia segala urusan-urusannya. Nah, kalau tiga syarat ini ada sama kita, insya Allah. Jadi kalau selama ini kita masih begitu tuh, paham ya? Susah banget urusan. Kalau pernah apa? Kalau pernah ini ribet amat, ibu yang amat. Dapat ini belum selesai, yang ini datang lagi. Ini belum selesai, datang segala macam. Sampai dikit-dikit hampur, pala di apa dulu? Iya. Ini Pak kuncinya. Makanya yang kedua, kalau kamu pengen kokoh keyakinanmu kepada Allah, kalau pengen kokoh keimananmu, gunakan berpikir. Pertama, berpikir tentang nikmat yang telah Allah berikan kepadamu. Pikirin tuh apa yang sudah Allah berikan. Yang kedua, wa fikratun fi wa'dillah. Pikirkan tentang apa? Janji Allah. Allah janji seperti itu. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman di ayat yang lain, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilu salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Masya Allah. Wa'adallah, dan Allah telah berjanji kepada siapa? Alladzina amanu minkum, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu, kata. Wa amilu salihat, dan kepada orang-orang yang telah mengerjakan, yang telah beramal mereka itu dengan amalan yang baik. Apa janji Allah subhanahu wa ta'ala? Ya la yastakhlifannahum fil ardi, sungguh bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan mereka itu la yastakhlifannahum, berkuasa di bumi ini, kama stakhlafal ladzina min qablihim, dan ya sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa. Itu Masya Allah ya. Kalau seandainya itu, maka kamu akan menjadi pemimpin-pemimpin yang baik kalau seandainya kamu jalan. Yang terakhir, wa qala ta'ala, kemudian Allah berjanji di dalam Al-Quran, innal abrara lafi
Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti maka benar-benar berada dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Kalau kamu pengen masuk ke surga dengan segala macam penuh dengan kenikmatan, apa kuncinya? Innal abrara, yaitu sesungguhnya banyak berbuat apa? Kebaikan. Ya, berbuat kebaikan kamu, maka insya Allah pintu surga akan terbuka. Nah, kalau kamu sudah berpikir tentang janji-janji Allah seperti tadi, paham maksudnya tuh? Kalau kamu sudah pikirkan tentang janji-janji Allah seperti tadi, ya tawallatu minha, maka akan lahirlah pada dirimu dengan sebab engkau berpikir daripada itu semua tentang janji Allah, akan lahir apa? Ar-raghbah, yaitu rasa suka, ya, fil akhirah, dalam urusan akhirat. Akan tumbuh tuh kita dengan rasa urusan akhirat. Ai wa thamratu hadza tafakkuri mahabbatus su'ada, dan akan tumbuhlah dan menjadi buah daripada itu semuanya tentang kecintaan terhadap orang-orang yang bahagia di dalam hidupnya, wa hamlun nafsi 'alal amali, dan menanggung beban dirinya 'alal amali bi aqdihim, di atas amal-amal mereka, wa takhalluqu bi akhlaqihim, dan mereka akan berusaha untuk berakhlak sebagaimana akhlak-akhlak mereka. Setelah dia lihat, iya ya, janji Allah ternyata benar, itu buktinya dia begitu taat sama Allah, murah rezekinya, dia suka baik sama orang, ternyata dagangannya tambah maju, kemudian usahanya tambah lancar, orang tambah senang sama dia dan lain sebagainya. Akan jadi contoh tuh. Ya, dia berpikir tentang hal yang sebegitu, saya akan mencoba supaya saya mendapatkan kebaikan dalam hidup saya akan contoh seperti dia. Bisa begitu kan? Iya. Ya, bisa tumbuh tuh. Ya, bukan sebaliknya. Ya, kita ngelihat orang kaya, kemudian orang kaya itu baik, murah, boleh kita ngiri. Hasud itu sifat setan. Al-hasadu yakulul hasanah. Yang namanya sifat hasud itu akan merusak amal kita. Sifat hasud itu akan menghancurkan amal-amal kebaikan kita. Makanya kata Nabi, la hasada, nggak boleh apa? Hasud. Illa tisnataini, kecuali ada dua yang dibolehi. Berarti kalau begitu ada hasud yang diapain? Yang dibolehkan. Hanya dua yang dibolehkan. Siapa? Yang pertama, kamu boleh iri, kamu boleh hasud kepada orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Ada orang bisa ngapal Quran 30 juz, ya, kemudian itu orangnya ikhlas, orang ngajarin ini itu, boleh tuh kita ngiri orang yang begitu. Yang kedua, kita boleh iri, kata Nabi Muhammad, hasud itu diperbolehkan apabila kita iri melihat ada orang kaya yang dermawan dan mengamalkan kedermawanannya itu dengan ikhlas. Ya, nah seperti ini. Ketika kita bisa melihat itu, akan tumbuh di dalam diri kita itu apa? Wasamrotuhu, kemudian katanya ya tahu wasamrotuhu ada tafakkuri, yaitu kita akan tumbuh menjadikan buah dari hasil berpikir itu mahabbatus su'ada, akan tumbuh kecintaan kepada orang-orang yang bahagia, wa hamlun nafsi 'alal amali bi amalihim, yang dimana mereka itu kebahagiaannya karena dia sudah melaksanakan dengan amal-amal mereka, wa takhalluqu bi akhlaqihim, maka niscaya kita akan bisa mencontoh daripada mereka insyaallah. Wa minha fikratun fi wa'idillah, nanti akan kokoh iman kita kalau kita mau merenungin tentang ancaman Allah. Kalau tadi tentang nikmat Allah, renungin tuh. Kalau mau kokoh iman kita, mau kokoh keyakinan kita. Yang kedua, berpikir tentang apa? Ya, tentang janji Allah. Insyaallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.